Pernah nggak sih teman-teman ngebayangin sulitnya transfer uang dari Indonesia ke Turki ataupun ke negara lain? Nah, itu yang aku rasain kemarin waktu kuliah. 4 orang yang bisa kita percayakan ataupun juga bisa menukar uang kita ke kurs negara tersebut. Belum lagi waktu pengirimannya itu tidak menentu atau bisa dibilang kadang cepat, kadang juga lambat. Berkat rekomendasi dari teman aku, ada aplikasi yang namanya Transfer. Buka App Store atau Play Store, ketikkan Transfers, kemudian download, ini cukup mudah. Setelah itu jangan lupa daftar akun gratis dan masukin kode Fahruki01 biar dapat gratis biaya transaksi di awal. Nah, jangan lupa identifikasi pribadi atau data pribadi, kemudian lengkapi dan lakukan pembayaran. Setelah itu tinggal bersantai. Kamu bisa lihat di sini biaya transaksi itu free karena menggunakan kode Fahruki01 dan juga tersedia informasi konversi mata uang dari Turkish Lira ke Indonesian Rupiah. Bisa hemat sampai 434.000. Uang Anda akan sampai hari yang sama jika dikirim sebelum jam 2. Jadi untuk urusan pengiriman uang dari negara Indonesia ke negara Turki atau negara-negara lainnya, percayakan pada Transfer, aplikasi pengiriman uang yang cepat, aman, dan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Buat yang baru bergabung di channel ini, ada beberapa dari kalian yang bertanya kayak gini, Kak, masih ada nggak sih beasiswa penuh Turki yang terbuka tahun ini? Dan aku bisa bilang, sayang sekali udah pada tutup, tapi nggak perlu khawatir karena beasiswa di Turki itu hampir dibuka setiap tahun dan tidak didasarkan pada tahun ijazah kalian, tapi lebih ke umur, yang penting sesuai dengan syarat yang ditentukan setiap jenjang studi. Misalnya untuk S1 biasanya maksimal 21 tahun, untuk S2 30 tahun, dan S3 35 sampai 36 tahun. Beasiswa apa saja yang bisa kamu persiapkan di tahun depan? Ada beasiswa YTB, beasiswa TDV, beasiswa ISDB yang bekerja sama dengan YTB Turki, dan beasiswa-beasiswa Turki lainnya. Nah, apa sajakah beasiswa ini? Di sini aku bakal jelasin secara singkat beasiswa penuh yang ada di Turki. Yang pertama, beasiswa YTB. Beasiswa YTB ini adalah beasiswa yang diperuntukkan untuk jenjang S1, S2, S3, mahasiswa peneliti, dan teman-teman yang ingin belajar bahasa Turki di Turki. Beasiswa ini hampir tersedia untuk semua jurusan, mulai dari bidang IPA, IPS, dan jurusan-jurusan di rumpun kesehatan. Ada kedokteran, kedokteran gigi, dan juga rumpun-rumpun kesehatan lainnya. Kapan beasiswa ini buka? Ini buka tiap tahun di awal tahun bulan Januari sampai bulan Februari. Ini yang harus kamu perhatikan, jangan bertindak atau baru sibuk mempersiapkan berkas pada saat 1 bulan proses pendaftaran ini. Kamu bisa mulai dari setelah nonton video ini, dan apa saja yang harus kamu persiapkan, ini dia. Yang pertama, buat akun. Kamu bisa lihat video ini untuk buat akun, kemudian lanjut isi biodata, dan kamu juga bisa lihat video ini. Untuk isi biodata ini, kamu bisa lakukan anytime, bahkan setelah kamu nonton video ini, kamu udah bisa mulai, aku bilangnya cicil, jadi kamu mulai mencicil sedikit demi sedikit biodata atau informasi yang diperlukan di pengisian biodata tersebut, dan ini sangat berguna untuk kamu karena untuk mengisi dan mengedit ini bisa dilakukan sampai pembukaan beasiswa YTB tahun depan. Jadi nanti tinggal apply. Masuk ke bagian letter of intent atau kita bisa sebut dengan personal statement atau mirip dengan motivation letter. Tapi kolom ini hanya terbuka ketika pendaftaran dibuka. Tapi kamu juga bisa mulai mempersiapkan dari sekarang dengan tips-tips dari aku. Yang pertama, buat 3 draft, yang dimana 1 draft ini maksimal 1 lembar. Kamu coba uraikan pengalaman akademik dan sosial kamu yang sesuai dengan jurusan yang akan kamu pilih, atau untuk S2 sesuai dengan jurusan kamu sebelumnya. Kemudian draft yang kedua, menguraikan alasan memilih Turki sesuai dengan bidang yang kamu tuju dan pilih. Dan yang ketiga, pentingnya masa depan kamu terkait dengan beasiswa dan studi kamu nantinya. Beasiswa selanjutnya adalah beasiswa TDV. Kalau beasiswa YTB bukannya Januari Februari, nah di akhir Februari atau awal Februari beasiswa TDV ini juga mulai buka. Dan sedikit perbedaan dengan YTB, kalau beasiswa TDV hanya untuk jenjang studi SMA. Nah, ini yang membuat dia beda karena ada beasiswa SMA di Turki, kemudian beasiswa S1. Dan untuk jurusannya terbatas hanya untuk jurusan
Islamic Theology atau Ilahiyat, yang dimana penerima akan mempelajari mengenai teologi Islam meliputi ilmu dasar Islam, studi agama dan filosofi, serta seni dan sejarah Islam. Untuk fasilitasnya sendiri ada sedikit perbedaan dengan beasiswa YTB. Jika beasiswa YTB hampir mengcover semua kebutuhan teman-teman mulai dari keberangkatan sampai balik ke negara asal dan juga selama masa studi. Untuk beasiswa TDV tersendiri, untuk biaya bulanannya tidak sebanyak beasiswa YTB, tapi untuk biaya pesawat untuk liburan ke negara asal atau misalnya kita di Indonesia itu disediakan tiap tahun selama musim panas, yang dimana seperti kita ketahui musim panas ini musim liburan terpanjang yang ada di Turki. Tapi kekurangannya beasiswa bulanannya tidak sebanyak beasiswa YTB. Selanjutnya ada beasiswa ISDB yang bekerja sama dengan YTB Turki. Untuk beasiswa ini baru buka tahun ini untuk timelinenya bulan April. Jadi setelah proses YTB dan TDV, maka beasiswa ini baru biasanya akan dibuka. Dan untuk berkas-berkasnya itu hampir sama. Kamu bisa pakai berkas YTB kamu atau berkas TDV kamu untuk daftar beasiswa ISDB ini. Dan apakah bisa mendaftar ketiga-tiganya? Bisa aja. Yang harus kamu perhatikan adalah kalau beasiswa ISDB ini fokus ke poin SDGs atau Sustainable Development Goals, kamu bisa menekankan poin-poin 17 poin ini pada saat menuliskan letter of intent. Nah, selanjutnya beasiswa-beasiswa lain yang aku maksud adalah beasiswa yang ada di universitas di Turki. Biasanya untuk mendapatkan beasiswa ini sangatlah sulit, bukan dari segi pendaftarannya, tapi untuk mendapatkan informasinya. Karena tidak di-share secara umum dan biasanya hanya diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa yang sudah belajar di universitas tersebut. Makanya banyak teman-teman dari Indonesia yang berani untuk kuliah mandiri di Turki. Karena for your information, untuk kuliah di Turki secara mandiri juga sangat reasonable dan masuk akal. Untuk SPP per semesternya itu di kisaran 4-8 juta. Dan itu menurut aku hampir sama dengan di Indonesia. Pun juga untuk biaya hidup tidak terlalu mahal. Persiapkan mulai dari sekarang ketika pengen kuliah dengan beasiswa penuh di Turki. Dan saya harap teman-teman setelah menonton video ini mulai action, karena untuk memperbesar peluang lolos beasiswa di Turki itu butuh persiapan yang matang dan juga tidak hanya dilakukan pada saat 1 bulan proses pendaftaran, tapi kamu bisa mulai dari sekarang dan ketika dibuka kamu tinggal submit, kemudian tunggu beasiswa yang lain buka, submit lagi, beasiswa yang lain buka, submit lagi, dan peluang kamu akan sangat-sangat besar untuk kuliah di Turki dengan beasiswa penuh. Nah, itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Untuk video-video selanjutnya, aku ada rencana buat video beasiswa yang saat ini lagi buka ataupun juga tahun depan, yang dimana beasiswa ini adalah beasiswa kerjasama kedubes-kedubes yang ada di Indonesia, misalnya kedubes Jepang, kedubes Prancis, ada juga kedubes Korea yang ada di Indonesia, dan itu menyediakan informasi beasiswa untuk kuliah di negara-negara tersebut. Jangan lupa nyalakan notifikasi biar tidak telat lagi informasi beasiswa yang aku akan sampaikan. Terus support aku, dan aku doakan teman-teman dilancarkan semua proses impian-impian untuk kuliah di luar negerinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.